good morning grade 5. Ketemu lagi saat ini kesempatan kali ini kita akan belajar matematika. Nah, kita akan belajar tentang pecahan. Teman-teman sudah mengenal tentang pecahan sejak kelas 3. Nah, saat ini kita akan melanjutkan ke materi yang lebih dalam lagi. Nah, perhatikan saat ini Miss Erna akan share screen tentang pelajaran kita hari ini ya. Teman-teman perhatikan baik-baik, pasti kalian bisa. Nah, saat ini kita akan belajar tema 1 di kelas 5 yaitu tentang pecahan teman-teman. Yang pertama, kita akan belajar mengubah bentuk pecahan. Nah, sebenarnya mengubah bentuk pecahan ini sudah teman-teman pelajari di kelas 4 ya. Nah, masih ingatkah kalian cara mengubah bentuk pecahan yang dipelajari di kelas 4, teman-teman? Coba kita ingat kembali ya, misalnya akan review untuk hal ini. Yang pertama, mengubah desimal menjadi persen. Nah, kemudian sebaliknya, dari persen diubah ke desimal. Berikutnya, kita mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Nah, dilanjutkan. Sebaliknya, desimal akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, seperti itu teman-teman. Ada lagi yang bisa diubah. Kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen. Kemudian dari persen kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, yang pertama kita akan belajar mengubah desimal menjadi persen. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik ya. Oke, di sini teman-teman kita akan mengubah desimal menjadi persen. Caranya dengan cara mengalihkan dengan 100. Jika desimal diubah menjadi persen, caranya dengan dikalikan dengan angka 100. Contoh, 0,3. 0,3 akan kita kalikan 100. Jika dikali 100, maka komanya akan bergeser 2 langkah ke sebelah kanan. Karena 100 itu nolnya ada 2 ya, jadi akan bergeser ke kanan 2 langkah. 1, 2, seperti gambar ini. Nah, ternyata diperoleh angka 30, sehingga jawabannya adalah 30%. Nah, mudah ya teman-teman ya. Nah, berikutnya kita akan mengubah dari persen ke desimal, jadi kebalikannya teman-teman. Kebalikannya. Bagaimana cara mengubah persen menjadi desimal? Kalau tadi desimal menjadi persen dikali 100, karena ini persen diubah menjadi desimal, maka dengan cara dibagi 100. Contohnya, 48%. Kita bagi dengan 100. Kita mundurkan 2 langkah ke kiri, karena dibagi, maka berjalannya ke kiri sebanyak 2 langkah. 1, 2. Nah, sehingga kita beri tambahan angka 0 di sebelah kiri, dan ketemu jawabannya 0,48. Mudah ya teman-teman ya. Nah, berikutnya kita akan mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Perhatikan, pecahan biasa menjadi desimal caranya adalah dengan mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contoh nih ya, 3/5 kita akan ubah menjadi pecahan desimal. Perhatikan penyebutnya di sini adalah angka 5, teman-teman. Sehingga angka 5 ini bisa kita ubah menjadi 10 dengan cara dikalikan 2. Maka pembilangnya juga harus dikali 2. Ketemulah 6/10. Dari 6/10 kita ubah ke desimal. Karena 10 ini memiliki 1 0, maka komanya bergeser 1 langkah ke kiri. Ketemulah 0,6. Nah, sehingga 3/5 itu kita ubah menjadi 0,6. Menjadi pecahan desimal. Mudah ya? Nah, kita lanjut teman-teman. Bagaimana 1/4? Ada cara kedua teman-teman. Selain mengubah pecahan bagian penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000, bisa juga dengan cara pembagian seperti ini.
Nah, 1/4 itu sama artinya dengan 1 dibagi 4. 1 dibagi 4. 1 letakkan di dalam, 4-nya di luar seperti ini, teman-teman. Nah, karena angka 1 dibagi 4 itu tidak cukup, maka kita tambahkan 0 di sebelahnya angka 1 menjadi 10. Karena kita menambahkan 0, maka di bagian atas kita beri 0, ya. Sekali memberikan 0, kita beri 0, di bagian jawaban di atas. Setelah itu kita bagi seperti biasa. 10 dibagi 4. 4 dikali berapa yang mendekati 10? Bisanya adalah angka 2. Karena 4 dikali 2 adalah 8. Nah, letakkan 8 di bawahnya angka 10. Kemudian kita kurangkan. Nah, ini seperti pembagian biasa yang sudah pernah teman-teman pelajari. 10 kita kurangi 8, yaitu 2. Karena 2 juga lebih kecil dari 4, maka kita tambahkan 0 lagi di sebelah kanan. Tetapi tidak perlu menambahkan 0, lagi di sebelah atas ini ya. Menambahi 0, hanya cukup 1 kali saja. Nah, setelah kita tambah 0, kita bagi lagi. 20 dibagi 4, yaitu 5. 4 dikali 5 pas 20. Sehingga jika dikurangi hasilnya 0. Artinya apa? Pembagiannya sudah selesai karena sudah sampai 0. Sehingga bentuk desimal dari 1/4 adalah 0,25. Nah, dengan cara ini pun bisa, teman-teman. Kita perhatikan berikutnya ya. Nah, bagaimana dengan 1/3, teman-teman? Sama saja caranya, teman-teman. Kita bagi angka 1 dengan angka 3. Nah, seperti ini, teman-teman. Perhatikan baik-baik. Angka 1 dibagi dengan 3. 1 diletakkan di dalam, 3-nya di luar ya, jangan terbalik. Kemudian kita tambahkan 0, karena 1 itu lebih kecil dari 3. Kita perlu bantuan angka 0. Nah, kemudian jangan lupa memberikan 0, di bagian atas. Setelah itu dibagi seperti biasa. 10 dibagi 3, bisanya berapa? Bisanya 3. Karena 3 kali 3 adalah 9. Kemudian kita kurangi lagi, teman-teman. Nah, 10 kurangi 9 yaitu 1. Karena 1 juga lebih kecil dari 3, kita berikan 0 lagi ya, teman-teman ya. 10 kita bagi 3 yaitu 3 lagi. Kemudian kita kurangi akan sisa 1. Kemudian kita tambah 0. Ternyata begitu terus, teman-teman ya, tidak berhenti-berhenti. Sehingga apa yang perlu kita lakukan? Pembagian seperti ini memiliki banyak angka di belakang koma. Biasanya dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Sehingga nilai desimalnya adalah 0,33. Teman-teman cukup menuliskan 0,33. Nah, gitu ya, teman-teman. Berikutnya, kita belajar pecahan desimal diubah menjadi pecahan biasa. Sebaliknya ya, teman-teman. Nah, kita perhatikan contoh. Contohnya seperti ini, teman-teman. Kalau kita mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, contohnya 0,06. Karena 0,06 ini dia memiliki 2 angka di belakang koma, maka dapat kita tuliskan itu sebagai 6/100 ya. 6/100. Kemudian kita sederhanakan dengan cara masing-masing dibagi 2. Nah, 6 dibagi 2 sama dengan 3, 100 dibagi 2 sama dengan 50. Sehingga bentuk pecahan desimalnya adalah 3/50. Selalu usahakan ke dalam bentuk yang paling sederhana ya, teman-teman ya. Oke, kita lihat berikutnya, teman-teman. Pecahan biasa diubah menjadi persen. Nah, sekarang kita belajar pecahan biasa diubah menjadi persen, teman-teman. Seperti ini. Nah, kita lihat dulu bahwa di sini ada 1/5. Kalau kita ubahkan menjadi persen, maka kita harus mengubah penyebutnya menjadi 100. Karena persen itu artinya penyebutnya 100, teman-teman. Nah, caranya 1/5. 5 kita ubah menjadi 100. Dengan cara dikalikan 20, maka pembilangnya juga harus dikalikan 20. Sehingga di sini ketemu 20/100.
langsung dapat kita tuliskan menjadi 20%. Nah, tidak kalah mudah juga ya teman-teman ya. Atau dengan cara dikalikan dengan 100%, teman-teman. 1/5 kita kali 100%. 100 dibagi 5. Nah, ini dapat dihitung dengan cara seperti itu, teman-teman. 1 dikali 100, yaitu 100, kemudian dibagi 5. Karena 5 ini sebagai pembagi ya, letaknya di bawah. 1 dikali 100 itu 100, kemudian dibagi 5. Hasilnya 20%. Nah, cara atas maupun cara bawah sama-sama mudah, teman-teman. Tinggal pilih mana yang menurut teman-teman itu paling mudah. Begitu ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat berikutnya. Sekarang kita ubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, caranya adalah kita bentuk persen dulu menjadi pecahan biasa, teman-teman. Nah, contoh 8% dapat dituliskan 8/100. Ingat, persen itu artinya per 100. Sehingga ditulis 8/100. Kemudian kita sederhanakan, teman-teman, dengan cara dibagi 4. 8 dibagi 4 itu 2. Kemudian 100 dibagi 4 sama dengan 25, sehingga hasilnya 2/25. 2/25 ini sudah tidak dapat dibagi lagi, sehingga bentuk yang paling sederhana adalah 2/25. 2/25. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman nanti bisa mencoba berbagai contoh di rumah, supaya semakin mahir. Nah, saat ini kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan, teman-teman. Nah, bagaimana dengan penyebutnya sama? Jika penyebutnya sama, tidak ada masalah, teman-teman ya. Kita tinggal jumlahkan pembilangnya. 4 ditambah 2, yaitu 6. Penyebutnya tetap 7 ya, teman-teman. Sehingga hasilnya adalah 6/7. Nah, sangat mudah sekali, bukan? Bagaimana dengan 2/9 ditambah 3/9? Oh, ternyata penyebutnya juga sama. Tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 3, yaitu berapa? 5. Sehingga jawabannya 5/9. Nah, ininya tetap 9 ya, teman-teman ya. Nah, sekarang pengurangan. Bagaimana dengan pengurangan? Sama caranya, teman-teman. Asalkan penyebutnya sama, tinggal kita kurangkan pembilangnya, yaitu 4 dikurangi 1. Hasilnya 3/5. Mudah bukan? Contoh berikutnya 6/8 dikurangi 3/8. Penyebutnya yaitu 8. Sudah sama. Tinggal kita kurangkan pembilangnya. 6 kurangi 3 yaitu 3. Hasilnya 3/8. Nah, ini mudah sekali teman-teman. Tidak ada masalah buat teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana jika penjumlahan dan pengurangan pecahan itu memiliki penyebut yang berbeda? Contohnya seperti ini. Nah, di sini 1/2 ditambah 3/5. Penyebutnya ada 2 dan 5. Maka kita harus menyamakan penyebutnya. Nah, kita cari angka yang dapat dibagi 2 dan dapat dibagi 5. Nah, yaitu 10, teman-teman. Nah, kita peroleh 10. Karena 10 ini bisa dibagi 2, 10 juga bisa dibagi 5. Nah, kemudian ternyata pembilangnya juga harus berubah. 2 menjadi 10 karena dikali 5. Maka angka 1 yang di atas juga harus dikali 5, yaitu 5. Kemudian pecah yang di sebelah kanan. 5 menjadi 10 itu karena dikalikan 2. Sehingga angka 3 di sini juga harus dikalikan 2, yaitu menjadi 6. Nah, setelah penyebutnya sama, kita jumlahkan pembilangnya. 5 ditambah 6, yaitu 11. Nah, 11/10. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya dengan membagi. 11 dibagi 10, bisanya berapa, teman-teman? 1. 1, kemudian masih sisa 1, karena 10 dikali 1 adalah 10, padahal seharusnya 11, sehingga masih kurang 1, letakkan di atas. Nah, sehingga 1/10. Nah, selesai ya teman-teman. Nah, sekarang contoh kedua. Nah, di sini penyebutnya adalah 4 dan 5.
Nah, angka berapa yang dapat dibagi 4 dan 5? Ini sama saja teman-teman mengingat lagi tentang KPK. 4 dan 5 dikalikan 1, kalikan 2, kalikan 3, sampai ketemu hasil yang sama. Ternyata hasil yang sama setelah ditemui adalah 20. Nah, 20. Nah, kemudian kita harus mengubah pembilangnya. Kita perhatikan penyebut yang 4 ya teman-teman ya. 4 menjadi 20 itu karena dikalikan 5. Maka yang bagian pembilang di atas ini harus dikali 5. Menghasilkan 10. Kemudian kita lihat pecahan yang sebelah kanan. 5 menjadi 20 karena dikalikan 4. Sehingga pembilang di sini harus kita kalikan 4. Menghasilkan 8. Sehingga hasilnya kita jumlahkan 10 ditambah 8, yaitu 18/20. Teman-teman perhatikan bahwa pecahan ini masih dapat disederhanakan lagi ya. Kita bagi dengan angka 2. 18 dibagi 2, 9. 20 dibagi 2 yaitu 10. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah 9/10. Nah, sudah selesai teman-teman. Mudah ya. Sekarang kita lihat contoh pengurangannya. Di sini penyebutnya 4 dan 6. Nah, dengan cara KPK yaitu dikalikan 4 dan 6, kita kalikan dengan angka 1, kalikan dengan angka 2, 3, 4, dan seterusnya sampai ketemu hasil yang sama teman-teman. Ternyata hasil yang sama adalah 20. Oh, ternyata 12 teman-teman ya. 12. Karena apa? 12 kita bagi 4 bisa. 12 kita bagi 6 juga bisa. Nah, kita sesuaikan pembilangnya yang bagian atas teman-teman. Seperti ini. 4 menjadi 12 karena kita kalikan 3. Maka bagian atas juga harus dikali 3. Menghasilkan 9. Nah, sekarang lihat pecahan yang di sebelah kanan. Penyebutnya 6 menjadi 12 karena kan dikalikan 2. Sehingga pembilangnya ini juga harus dikalikan 2. 2 kali 2 yaitu 4. Tinggal kita kurangkan teman-teman. 9 dikurang 4 yaitu 5. Sehingga hasilnya 5/12. Iya, betul sekali teman-teman. Good job for everyone. Oke. Selesai untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan berbeda penyebut. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian pecahan. Nah, ini mudah sekali teman-teman. Coba perhatikan ya. Contoh, 1/3 dikalikan 3/5. Perkalian pecahan caranya hanya dengan pembilang kita kalikan pembilang, penyebut kita kalikan penyebut. 1 kali 3 yaitu 3, 3 kali 5, 15. Wow, mudah sekali. Contoh berikutnya. 4/7 kali 2/5. 4 kali 2, 8. 7 kali 5, 35. Hasilnya 8/35. Wah, mudah sekali teman-teman. Contoh berikutnya. Nah, 3/4 kali 2/6 yaitu 6/24. Coba kita sederhanakan. Kita bagi 6. Maka hasilnya 1/4. Nah, teman-teman juga bisa menuliskan hasil yang paling sederhana ya pada operasi hitung perkalian supaya teman-teman terbiasa. Sekarang kita masuk ke materi pembagian pecahan. Ini juga tidak kalah mudah dengan perkalian, teman-teman. Yuk, kita perhatikan. Nah, ini teman-teman, kita lihat. 5/8 dibagi 3/4. Caranya adalah 5/8 kita tulis lagi. Kemudian, nah ini pembagian dapat berubah menjadi perkalian. Tetapi pecahan yang di sebelah kanan harus dibalik. Flip ya, harus dibalik yaitu menjadi 4/3. Nah, kalau ditulis seperti ini teman-teman. 5/8 dikali 4/3. Nah, ini kan dibalik ya, 4/3. Kemudian perhatikan secara silang. Jika dia bisa dicoret, maka boleh dicoret teman-teman. Contoh 4 dan 8 kita bisa coret. 4 dibagi 4 itu 1, 8 dibagi 4 itu 2.
Nah, karena 5 dan 3 tidak dapat dicoret sehingga biarkan saja. Tinggal kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 5 kali 1 itu 5, 2 kali 3 yaitu 6. Sehingga hasilnya 5/6. Nah, mudah bukan? Nah, tidak kalah mudah teman-teman. Contoh berikutnya. 4/12 dibagi 2/6. Kita ubah dulu ya pembagiannya menjadi kali dan dibalik untuk pecahan yang sebelah kanan. 4/12 dikali 6/2. Nah, perhatikan lagi, ada yang bisa dicoret ya. 12 dan 6 dapat dicoret, 4 dan 2 ternyata juga dapat dicoret seperti ini. Nah, 6 dibagi 6 itu 1, tidak mesti tulis di sini ya. 12 dibagi 6 itu 2. Kemudian 4 dan 2 kita bisa coret teman-teman. Nah, 2 dibagi 2 itu 1, di sini tidak ditulis, dan 4 dibagi 2 itu 2. Nah, ternyata yang sebelah kanan ini menjadi 1 semua ya teman-teman. Nah, sehingga 2 kali 1 per 2 kali 1. Hasilnya 2/2. 2/2 sama artinya berapa teman-teman? 1. Nah, hasilnya ternyata 1. Wow, sangat mudah sekali. Contoh lagi ya, contoh ketiga. 9/15 dibagi 3/7. Kita tuliskan lagi 9/15 kali 7/3. Nah, perhatikan, ada yang bisa dicoret. Kalau 15 sama 7 tidak bisa ya teman-teman ya. Tapi kalau 9 dengan 3, bisa. Nah, kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. 9 dibagi 3, 3. Tinggal 3 kali 7 per 15 kali 1. Hasilnya 21/15. Kita kecilkan dulu, sederhanakan. Kita bagi 3 dulu. 21 dibagi 3, 15 dibagi 3. Hasilnya 7/5. Nah, karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, kita jadikan pecahan campuran. 7 dibagi 5, bisanya berapa? Bisanya 1. Masih sisa berapa teman-teman? 5 kali 1, 5. Padahal harusnya 7, berarti masih kurang 2. Sehingga hasilnya 1, 2/5. Nah, sudah selesai teman-teman. Mudah sekali bukan operasi hitung pembagian kali ini? Nah, teman-teman sekali lagi banyak-banyaklah berlatih, pelajari kembali materi yang sudah Miss Erna berikan dan activity yang sudah Miss berikan dikerjakan berulang-ulang. Sebab apa kata firman Tuhan? Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amsal 10 ayat 4. Teman-teman, jadilah rajin sejak kalian masih anak-anak. Maka teman-teman akan menjadi seorang yang kaya, kaya ilmu, kaya pengetahuan, dan sukses di masa depan. Nah, sampai ketemu teman-teman di video Miss Erna berikutnya. Salam sehat selalu. Bye and God bless you.